Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Kembali lagi sama aku. Untuk tayangan video kali ini, seperti biasa aku akan menayangkan video pembelajaran mengenai seni budaya, khususnya bidang seni rupa. Nah, materi kali ini dikhususkan untuk kelas 8 sekolah menengah pertama. Dan buat kalian siswa-siswi yang kelas 8 SMP, bisa membuka buku catatan kalian ataupun membuka buku paket khusus kelas 8 seni budaya yang keluaran dari Kemendikbud. Jangan lupa di akhir video untuk like, komen, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan nih video-video berikutnya yang bakal aku upload. Pada tayangan video pembelajaran kali ini, aku mulai dengan materi baru. Kalau misalkan sebelumnya adalah materi mengenai menggambar poster, untuk kali ini kita akan menonton tayangan video materi menggambar komik. Untuk materi menggambar komik, aku bagi menjadi 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama akan aku tayangkan pada video pembelajaran kali ini, dan untuk pertemuan kedua, next ada video berikutnya. Langsung aja nih, siapkan catatannya untuk kalian siswa-siswi. Nanti kalian juga bisa mencatat hal-hal penting ataupun yang kalian tidak mengerti. Untuk itu, ayo kita tonton! Hai, ketemu lagi nih di materi baru mengenai video pembelajaran khusus sekolah menengah pertama, bidang seni rupa khususnya pelajaran seni budaya. Materinya menggambar komik, dikhususkan untuk kelas 8 semester genap, lanjut pada pertemuan keempat. Jangan lupa ingat pesan ibu untuk cegah COVID-19, tetap patuhi protokol kesehatan ya, yaitu dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Salam sehat untuk kalian semua. Nah, kalian akan belajar mengenai menggambar komik yang meliputi konsep, syarat, dan media sampai kalian mencoba membuat komik dengan berbagai bahan dan teknik. Tetap semangat ya, kalian dapat belajar mandiri dengan mengikuti instruksi dalam bahan ajar ini. Jika situasi memungkinkan, kalian juga dapat belajar materi ini bersama guru. Tujuan pembelajaran dikhususkan untuk 2 kali pertemuan, yaitu menggambar komik dan mempresentasikan gambar komik yang dihasilkan. Untuk penilaian terdapat 3 kategori penilaian, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Berikut adalah aktivitas pertemuan keempat. Cukup banyak ya. Tapi sebelum kalian memulai pembelajaran, kalian berdoa terlebih dahulu. Setelah itu baca, pahami, dan lakukan instruksi dalam bahan ajar ini. Selamat belajar ya. Apa itu komik? Komik merupakan salah satu sarana menyampaikan pesan melalui gambar. Di dalam komik, selain gambar, terdapat juga dialog. Ada kesatuan utuh antara bahasa gambar dengan bahasa kata. Pada komik juga menampilkan tokoh dan karakter. Yuk kita amati. Mari kita pahami lebih dalam dengan memperhatikan beberapa contoh gambar komik yang terdapat pada tayangan. Amatilah setiap gambarnya dengan seksama. Masih mengamati nih? Amati dengan seksama, kemudian kamu dapat menuliskan deskripsi tokoh dan cerita pada kolom yang sudah disediakan pada tayangan di atas. Gambar tertera pula pada buku siswa bab 10 halaman 137, buku siswa kelas 8 SMP sesuai dengan Kemendikbud ya.
Komik atau gambar bercerita merupakan rangkaian panel atau frame bergambar yang saling berurutan, sehingga pembacanya dapat menyimpulkan sebuah cerita secara utuh di akhir frame atau panel tersebut. Komik tidak dapat diklasifikasikan sebagai suatu karya seni rupa murni. Membuat komik merupakan salah satu tindak lanjut keterampilan menggambar sebagai bidang seni yang juga memiliki prospek. Nah, simak pada tayangan berikut yang merupakan ciri dan teknik dalam menggambar komik. Ada juga nih jenis komik menurut bentuk atau gaya. Ada realis, ekspresif, dan kartun. Bisa disimak sendiri ya pada tayangan. Mudah bukan memahami pengetahuan dasar mengenai komik? Pesan komik dapat tersampaikan karena penggunaan teknik yang tepat, sehingga komik dapat menarik perhatian bagi pembacanya. Setelah seluruh rangkaian materi mengenai komik sudah disampaikan, agar semakin menyenangkan pembelajaranmu mengenai komik, jawablah beberapa pertanyaan di bawah ini. Komik merupakan sebuah karya seni yang memuat komposisi antara huruf dan gambar. Komik sering juga disebut dengan cerita bergambar. Coba pahami kembali materi bab 10 halaman 138 sampai 140 mengenai konsep membuat komik. Kemudian, kamu dapat menjawab beberapa pertanyaan di bawah ini. Pada komik, kata hendaknya ditulis sesingkat mungkin tetapi memiliki pesan yang kuat dan jelas. Yuk identifikasikan bersama teman-temanmu dari kedua objek gambar pada tayangan di atas, kemudian tuliskan pada kolom tabel yang tersedia. Nah, gambar komik juga tertera pada buku siswa kelas 8, halaman 139 sampai 140. Bukunya sesuai dengan Kemendikbud ya. Setelah tadi mengidentifikasi, sekarang terdapat tayangan langkah menggambar komik. Nah, ada 4 langkah sederhana, yaitu menentukan topik dan tujuan, membuat kalimat singkat dan mudah diingat, menggunakan gambar, dan yang terakhir adalah menggunakan media yang tepat. Materi lengkapnya tentu terdapat pada buku siswa kelas 8 sesuai Kemendikbud pada bab 10 halaman 140 sampai 142. Agar pemahamanmu semakin bertambah, kamu dapat menjawab beberapa pertanyaan di bawah ini. Untuk membuat gambar komik dengan teknik menggambar tanpa alat bantu komputer atau manual, tetap memerlukan alat dan bahan. Pada prinsipnya, kebutuhan membuat komik hampir sama dengan kebutuhan menggambar atau melukis. Ada beberapa peralatan yang perlu disediakan, diantaranya terdapat pada tayangan di atas. Yuk cermati kembali buku siswa bab 10 halaman 142 sampai 143 mengenai alat dan bahan yang digunakan dalam menggambar. Bukunya kelas 8 sekolah menengah pertama yang sesuai dengan Kemendikbud ya. Agar pemahamanmu semakin bertambah, kamu dapat menjawab beberapa pertanyaan di bawah ini. Pokoknya dari semua materi yang sudah disampaikan, kalian dapat melihat buku siswa sebagai panduan mengerjakan latihan soal pada bahan ajar atau PowerPoint. Mudah bukan dalam mempelajari materi mengenai isi konsep menggambar komik? Tetap semangat ya! Pada pertemuan selanjutnya, kalian akan mengerjakan tugas keterampilan dalam menggambar komik. Kalian juga akan menyusun laporan mengenai menggambar komik sebagai proyek akhir untuk dipresentasikan kepada guru, teman, dan keluarga. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Oke, cukup sekian untuk tayangan video pembelajarannya. Gimana nih kalau misalkan ada hal-hal yang kurang kalian pahami atau mengerti, bisa langsung tanyakan ke guru kalian masing-masing. Semoga bermanfaat. Untuk itu aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Bye.